Saya mendapatkan sebuah cuplikan video dari pesulap merah. Dan ini video lama ya. Setelah kami cari-cari, ketemu, ini video dari podcast Kasih Solusi. Ini diupload sudah 9 bulan yang lalu. Ya. Yang diucapkan oleh pesulap merah, ini persis dengan yang diucapkan ketika pesulap merah menanggapi alumni Lirboyo yang katanya, kalau santet itu halal, saya santet ini beneran. Coba kita lihat lagi videonya. Ini seru ini. Nama saya Muhammad Harun Roshi, asal dari Banyuwangi. Kalau boleh santet halal, saya santet. Betul. Ancamannya nggak ada yang berkualitas gitu. Kalau santet halal udah disantet. Jangankan santet halal, kalau santet ada. Santet pesulap merah lah. Kalau itu haram, gue yang nanggung dosanya. Coba sok, kalau berhasil membuktikan santet ke gue beliin rumah cash bebas tunjuk dimanapun, plus uang 25 juta per bulan seumur hidup. Sok, jangan banyak bacot. Udah, kalau emang nggak berani aja. Nggak bisa apa-apa gitu. Udah selesai. Jangan sok-sokan bawa-bawa santet halal. Ayolah, debat terbuka sini. Kalau ngerasa pengetahuan santetnya lebih dari pesulap merah, welcome debat terbuka. Pembuktian langsung aja. Coba, itu sudah ditantang oleh pesulap merah. Ya, kalau santet itu halal, saya santet. Ditantang sama pesulap merah. Ya, kalau santet itu ada, ya silakan santet. Ya, silakan santet katanya. Yang berhasil nyantet mau dibelikan rumah, bebas nunjuk di mana saja. Bebas nunjuk di mana saja. Mau rumah yang mana? Ya. Kemudian ditambah 25 juta per bulan seumur hidup. Berani membuktikan? Nggak berani. Padahal tantangan ini sebenarnya sudah diucapkan oleh pesulap merah sejak 9 bulan yang lalu. Ya oke lah. Kalau yang ini, katakanlah dia ngerti hukum halal haram. Kemudian dia mengatakan bahwa santet haram sehingga dia nggak mau. Ya, karena nggak mungkin juga dosanya dibebankan dengan pesulap merah. Mungkin ya. Tapi kan di luaran sana banyak dukun-dukun yang nggak ngerti masalah agama, nggak peduli halal haram. Ya kan banyak. Ya kan? Banyak. Ada yang bisa membuktikan? Nggak ada yang bisa membuktikan sampai sekarang. Coba kita lihat, ini video pesulap merah di podcast Kasih Solusi. Dan ini sudah diupload 9 bulan yang lalu. 9 bulan yang lalu. Sampai sekarang nggak ada yang berani membuktikan. Coba kita lihat dulu videonya. Gue percaya sihir. Jadi memang hal goib itu wajib dipercayai, Bang. Iya. Hal goib. Jadi perlu dipertegas nih. Dalam semua agama, hal goib itu diajarkan untuk wajib dipercayai. Kayak surga, neraka, sihir, jin, malaikat, Tuhan, ya kan? Semua agama tuh mengajarkan itu. Ya. Dan ingat juga, semua agama melarang keras percaya dukun. Sebutin ke gue satu aja agama atau ajaran apapun yang membolehkan percaya dukun. Kalau ada, gue akan puji-puji dukun. Gue akan berhenti menghina dan ngejek dukun. Gitu. Sebutin satu aja ajaran. Bahkan ateis yang nggak percaya agama menyebut dukun itu adalah kebodohan yang luar biasa. Percaya dukun. Karena dukun ini bukan nggak ada hubungannya sama hal goib, Bang. Makanya agama itu membedakan. Dukun ini orang yang sok tahu tentang perihal goib. Mereka nggak bisa apa-apa tentang goib, tapi pura-puranya tahu tentang hal goib gitu. Jadi kalau percaya dukun ya jelas dungunya lebih parah. Kalau saya nyebutnya ultra dungu promax. Gitu. Iya juga ya. Ya kalau nggak dia sendiri aja, kenapa dia nggak kaya ya? Kenapa dia nggak buka usaha sendiri? Iya, atau nggak kenapa dia nggak buka usaha gitu? Itu gimana? Ya iya kan, kalau emang penglaris itu ada. Nih ya, catat baik-baik, gue ngelakuin pembuktian kan dengan hadiah rumah. Kayak kemarin pembuktian santet. Satu aja ada orang yang bisa nyantet gue kasih rumah cash bebas tunjuk dimanapun. Akhirnya banyak nih dukun berbondong-bondong. Gagal akhirnya mereka minta maaf. Terus gue bilang, gue pertegas lagi. Mungkin banyak yang bilang gue nggak percaya santet atau semacamnya gitu. Gue pertegas, gue bukan hanya nggak percaya santet, gue tahu rahasianya detail tanpa terkecuali. Bahkan bisa mempraktekkan detail. Dan kalau ada yang orang yang di Indonesia ini yang pengetahuan santetnya lebih daripada pesulap merah, gue kasih rumah cash bebas tunjuk dimanapun. Ini masih berlaku sekarang nih? Masih berlaku. Coba ayo tes bebas. tuh, Ayo gaskan. Tantangannya sudah 9 bulan yang lalu. Ya, nggak ada yang berani buktikan. Nggak ada yang berhasil. Kalaupun membuktikan, nggak ada yang berhasil.
Coba. Kok bisa-bisanya orang yang katanya tamatan pondok pesantren bicara masalah santet? Pesulap merah itu sudah mengatakan nggak ada yang namanya santet, bohong. Bahkan di video yang lain dia mengatakan santet itu nggak ada. Santet itu nggak ada. Ya. Yang kata orang santet-santet itu sebenarnya bukan santet. Bukan santet, tapi itu racun. Racun yang memang dimasukkan ke makanan atau minuman orang. Tapi disebut santet, padahal itu bukan santet, itu bohongan. Bukan santet. Coba kita lihat video ini. Gue ke budayawan Kalimantan, Banyuwangi, ke Banten dan semacamnya. Gue pelajarin semua detail. Santet itu cuma ada 2. Kalau nggak teror ya racun. Cuma ada 2 ini. Teror, racun. Racunnya gue pelajarin juga. Racunnya apa aja sih yang dipakai? Oh ternyata racunnya bukan bahan kimia. Pantesan medis nggak bisa mendeteksi. Oh. Gitu. Jadi racunnya ada kayak gue nggak bisa ngeri dipraktekin sama orang kalau Oh iya, oke. Jadi ada benda lah intinya kayak santet metode Jawa, benda diparut, terus bendanya ini ditaburin di kopi, gitu. Makanya orang Jawa dulu kalau di gini nih bang, pas dia minum kopi, gelasnya dijempolin gini. Jempolnya masuk? Enggak, di atasnya gelas. Jadi ini gelas, ini jempol nih. Kalau ada bayangannya, itu baru mau minum. Kalau orang Jawa dulu. Kalau nggak ada bayangannya nggak mau diminum, itu pasti ada racunnya. Hubungannya apa ya maksudnya? Itu sama aja dong. Kok lu percaya jadi ada bayangan apa enggak? Bayangan ini. Oh, bayangan lampu. Bayangan jempol kita. Iya, kalau ada bayangannya itu aman. Kalau nggak ada bayangan itu ada racun. Racun yang benda tadi diparut. Dia nutupin bayangan. Dia mantulin bayangan dia. Betul. Nah, itu metode Jawa. Metode Kalimantan gue pelajarin lagi. Metode Kalimantan racunnya yang dipakai apa? Oh, ternyata ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuhan, dan yang dari tumbuhan ini nyiksanya parah bang, sumpah. Yang metode tumbuhan ini sampai sekarang pengobatannya nggak tahu gimana cara ngobatinnya kalau udah kena racun itu ya. Hewannya mana bang? Aduh, nggak bahaya bang. Oh, nanti praktekin. Oke, dibikin gampang banget pembuatannya. Oke, lanjut. Jadi ada yang dari tumbuhan yang parah. Kalau yang hewan langsung meninggoy. Orang 3 hari 2 hari meninggal. Kalau yang tumbuhan ini itu nyiksanya parah, di perut itu kayak ketusuk-tusuk jarum parah bang. Jadi sakit bertahun-tahun. Sampai saat ini belum ditemukan. Dicek secara medis nggak bakal kedetek itu apa sebenarnya. Nggak sehat-sehat aja semua organ, tapi dia sakit. Gitu. Gue detailin. Nah itu racun sebenarnya, makanya dukun-dukun selalu bilang kalau luar pulau santet nggak bekerja. Bilangnya gitu kan, kalau keluar pulau santet nggak bekerja. Maksudnya? Karena si dukun ini repot untuk bayar keluar duit orang untuk naruhin racunnya. Itu bener-bener literally ditaruhin. Iya. Bukan gue kirim gitu. Beneran bayar orang bang, sumpah. Bayarin orang untuk pura-pura jadi teman deket si korban. Terus buat dimasukin, udah kayak di film-film aja gitu. Emang bener kayak gitu. Secemen itu. Dukun, makanya kan ketika gua bilang dukun itu cuma ada 2, kalau nggak niku ya cabul, mereka mana? Santetnya mana? Malah ngelaporin gua. Jadi dukun itu 2, ya kalau nggak ngibul cabul. Pas betul ya. Jadi sangat rasional ya yang disampaikan pesulap merah. Beliau sudah belajar tentang ilmu-ilmu seperti itu ya, dengan budayawan di Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Jadi beliau tahu betul ya. Jadi ya sangat rasional lah ya yang beliau sampaikan, bahwa itu ya racun dimasukin pakai tangan. Ya ada orang yang masukin pakai tangan. Jadi bukan hal gaib. Ya, jadi ya pesulap merah ini pernah dituduh ketika dia nggak percaya dengan santet-santet itu. Ya dikatakan nggak percaya dengan hal yang gaib, padahal percaya dengan hal yang gaib. Tapi dia tahu santet itu bukan perkara gaib. Santet itu racun dimasukin pakai tangan. Ya, ada orang yang diutus, ya pokoknya dimasukin pakai tangan. Ya, bukan dikirim. Santet ada ritual-ritual, itu bohong. Dan racunnya jelas pesulap merah tahu ya, ada dari hewan, dari tumbuhan dan sebagainya. Memang sangat rasional. Kalau memang santet itu bisa, kenapa nggak santet saja itu orang-orang Yahudi Israel yang menggenosida saudara kita Muslim di Palestina, ya kan? Orang-orang yang ya maaf ya, ini kita ke arah-arah yang lain ya, bukan masalah ini. Ke orang-orang Wahabi ya, katanya ada Wahabi ini berbahaya
Kalau Wahabi berkuasa nanti seperti ini, dan seperti ini. Kenapa nggak disantet saja? Santet, ada ritual begitu kan? Ya, tapi memang dari kelompok orang-orang seperti itu memang banyak halunya. Banyak sekali halunya. Ya, mereka kemarin waktu ada demo Trans 7 itu kan ada acara-acara debus yang begini nih. Ya, acara debus menunjukkan bahwa mereka kebal. Ya, mereka kebal, nggak mempan ini, nggak mempan itu. Kalau memang seperti itu ada, ngapain ada polisi? Ngapain ada TNI? Ya kan? Ngapain nyiptakan senjata, nyiptakan tank baja dan sebagainya? Ngapain? Orang yang nggak pakai apa-apa aja bisa nggak mempan sama senjata-senjata kok, ya kan? Tapi yang seperti itu anehnya masih banyak yang percaya dan masih dibangga-banggakan. Dan fatalnya mereka membungkus yang seperti itu seolah-olah itu bagian dari syariat Islam. Mereka melakukannya dengan membaca-baca sholawat, baca-baca ayat Al-Quran, baca-baca takbir dan sebagainya. Ini pembodohan namanya. Pembodohan. Yang lebih bodoh lagi, yang sudah jelas-jelas terpampang fakta bahwa itu ngibul, masih juga percaya. Selamat berpikir.